Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia hanya gadis biasa dari desa kecil, bermimpi mengubah nasib keluarga dengan bekerja jauh di negeri orang. Tak ada yang tahu. Mimpinya berubah menjadi jalan panjang penuh luka dan rahasia. Di balik gemerlap istana dan mobil mewah, ia terjebak dalam hubungan yang tak pernah ia harapkan. Semua tampak indah di luar, tapi siapa sangka, harga yang harus dibayar begitu mahal. Ia tak bisa bersuara, hanya bisa menahan sesak di dada. Hingga suatu hari, segalanya berubah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu emas tempat ia tinggal selama bertahun-tahun, dan kenapa ia pulang dengan mata yang tak lagi sama. Selamat datang di channel Tuan Story, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setiap sholawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Lestari duduk di atas tikar lusuh di ruang tengah rumahnya, yang sederhana di sebuah desa kecil di Cirebon. Di depannya, ibunya terbaring lemah, hanya bisa bergerak sedikit karena stroke yang dideritanya sejak 2 tahun lalu. Di pojok ruangan, dua adiknya sedang belajar dengan cahaya temaram dari lampu minyak. Ayah mereka sudah lama tiada, dan kehidupan keluarga Lestari nyaris tak punya sandaran. Gadis berusia 23 tahun itu telah mencoba bekerja sebagai buruh tani, buruh pabrik, bahkan sempat menjadi pelayan warung di kota. Tapi upahnya tak pernah cukup. Biaya pengobatan ibu, kebutuhan sekolah adik-adik, dan kebutuhan hidup sehari-hari terlalu besar untuk ia tanggung sendiri. Hingga suatu hari, ia mendengar kabar dari tetangganya bahwa ada lowongan kerja ke Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga. Awalnya ia ragu, bekerja di negeri orang bukan hal mudah. Banyak cerita yang ia dengar tentang teman-temannya yang mengalami kesulitan di sana. Tapi ketika ia melihat wajah ibunya yang semakin pucat dan mendengar tangis adiknya yang meminta dibelikan buku sekolah, hatinya terasa ditusuk ribuan jarum halus. Ia tak sanggup lagi hanya berdiam diri sambil menunggu keajaiban. Akhirnya, dengan restu penuh air mata dari sang ibu, Lestari mendaftarkan diri ke agen penyalur kerja resmi. Perjalanan menuju Arab Saudi bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga perjalanan batin di dalam pesawat. Lestari menggenggam erat fotokopi keluarga kecilnya. Ia tak tahu seperti apa nasibnya di sana. Tapi satu hal yang pasti, ia harus kuat. Ia harus bertahan demi orang-orang yang ia cintai. Sesampainya di Riyadh, ia dijemput oleh seorang pria bersorban putih dan dibawa ke rumah majikannya yang megah dan luas. Lebih mirip istana daripada rumah tinggal. Rumah itu dikelilingi pagar tinggi dan dijaga satpam berseragam. Halaman dalamnya dipenuhi taman indah dengan air mancur dan lampu-lampu gantung yang mewah. Hati Lestari berdebar ketika melihat bangunan itu. Ia sadar, dunianya kini berbeda jauh dari kampung halaman. Ia diperkenalkan pada beberapa pembantu lain yang berasal dari negara-negara Asia lainnya. Mereka semua tampak ramah dan bekerja dengan penuh ketelitian. Namun, di balik segala kemegahan itu, ada sesuatu yang membuat Lestari merasa canggung. Pemilik rumah, seorang pria parubaya bernama Shefat, sering memerhatikannya dengan tatapan yang tak biasa. Awalnya Lestari mengira itu hanya perasaan berlebihan, tapi lama-kelamaan, tatapan itu berubah menjadi perhatian yang terlalu khusus. Shefat sering memanggilnya secara pribadi, hanya untuk sekadar menanyakan kabar atau memuji kecantikannya. "Kamu dari Indonesia, ya? Cantik sekali. Wajahmu lembut dan menenangkan," ujar Syekh suatu sore. Sambil duduk santai di ruang tamu marmer yang sunyi, Lestari tersenyum sopan, menunduk, dan buru-buru kembali ke dapur. Ia merasa tidak nyaman, tapi tidak tahu harus bagaimana. Sebagai pekerja baru, ia tidak ingin dianggap tidak sopan atau membuat masalah. Hari-hari berikutnya, perlakuan istimewa itu terus berlanjut. Lestari lebih sering ditugaskan membersihkan ruang kerja pribadi Syekh atau menyiapkan makanan untuknya. Padahal biasanya, itu adalah tugas pembantu senior. Ia mulai menerima hadiah-hadiah kecil seperti parfum, jilbab sutra, atau makanan manis yang dibungkus rapi. Meski awalnya menolak, ia kemudian menerimanya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, hadiah itu membantu menghemat uang belanja pribadinya. Di sisi lain, hatinya mulai bertanya-tanya, apa maksud dibalik semua ini? Sampai suatu malam,
semua jadi jelas. Shefat memanggilnya ke ruang kerja ketika rumah mulai sepi. Di sana, ia menyodorkan sebuah amplop berisi uang tunai dalam jumlah besar. Kau bisa berhenti kerja kasar. Aku akan beri tempat tinggal yang nyaman. Kau hanya perlu menjadi temanku yang istimewa, katanya pelan. Lestari tercekat. Ia tahu maksud perkataan itu. Hatinya berdesir, pikirannya berputar. Ia memikirkan ibunya yang terbaring sakit, adiknya yang sebentar lagi masuk sekolah menengah, dan tagihan rumah yang belum lunas. Ia berdiri di persimpangan, menjaga harga dirinya, atau menyelamatkan keluarganya dari penderitaan berkepanjangan. Dalam sunyi malam dan hembusan pendingin ruangan yang dingin, Lestari hanya bisa menunduk. Dunia di sekelilingnya terasa kabur. Ia tahu, keputusan yang akan diambil malam itu akan mengubah seluruh hidupnya. Lestari memandangi amplop di tangannya. Uang tunai yang terlipat rapi di dalamnya mungkin cukup untuk membayar utang keluarganya, membeli kasur baru untuk ibunya, dan bahkan menyekolahkan adik bungsunya hingga tamat SMA. Tapi di balik tebalnya lembaran rial itu, ada beban moral yang terasa menghimpit dadanya. Ia duduk diam di kursi, menunduk, tak mampu berkata-kata. Shefat duduk tak jauh darinya, memperhatikan gerak-gerik gadis muda itu dengan tenang. Tak ada paksaan dalam ucapannya, namun Lestari tahu, penolakan mungkin berarti konsekuensi yang tak ringan. Ia hanya diberi dua pilihan: melanjutkan pekerjaan rumah tangga yang berat, dengan jam kerja panjang, atau menerima tawaran untuk menjadi teman khusus sang majikan. Dengan segala kenyamanan yang menyertainya, malam itu, ia pulang ke kamarnya dengan langkah gontai. Ia tak langsung memberi jawaban. Ia hanya berkata, "Saya pikir-pikir dulu, Tuan." Di kamar sempit tempat ia biasa tidur bersama satu rekan kerja lain, Lestari termenung lama. Hatinya berkecamuk. Ia memandangi layar ponsel yang menampilkan foto keluarganya. Ada rasa bersalah yang mulai tumbuh. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit yang terus menuntut untuk diselesaikan. Esoknya, Lestari menyerahkan amplop itu kembali. Tapi Shefat hanya tersenyum. "Tak apa, kau boleh simpan. Anggap saja hadiah," ucapnya ringan. Lestari makin bingung. Ia tahu ini bukan sekadar hadiah, tapi ia tak kuasa menolak terus-menerus, terutama ketika perhatian Syekh semakin intens dan penuh janji manis yang sulit diabaikan. Beberapa hari kemudian, Lestari dipindahkan dari rumah besar ke sebuah apartemen mewah di pusat kota. Ia diberi kamar luas, tempat tidur empuk, dan bahkan ponsel baru. Tak ada lagi pekerjaan rumah yang menantinya, hanya jadwal-jadwal tertentu saat Syekh datang berkunjung. Di awal, semuanya terasa seperti mimpi. Ia bisa beristirahat, menonton TV, menulis pesan ke keluarganya tanpa tergesa-gesa, dan bahkan belajar memasak dengan peralatan lengkap. Namun semakin hari, hati Lestari semakin sunyi. Tak ada teman bicara, tak ada kegiatan yang membuatnya merasa berguna. Apartemen itu seperti sangkar emas mewah, tapi sepi. Indah, tapi hampa. Ia tak bisa keluar sembarangan. Semua kebutuhan diantar oleh asisten pribadi Syekh. Setiap malam, ia hanya menatap langit-langit dan bertanya dalam hati, benarkah ini jalan yang tepat? Kedatangan Syekh ke apartemen selalu membawa bingkisan, kadang pakaian baru, kadang perhiasan, atau sekadar makanan mewah dari restoran bintang 5, namun hubungan mereka tetap tak berstatus. Ia bukan istri sah, bukan pula pegawai resmi. Lestari mulai menyadari dirinya hanya seseorang yang disembunyikan, disayangi dalam diam, tapi tak pernah diakui di hadapan dunia. Rasa takut itu mulai tumbuh. Bagaimana jika istri-istri Syekh tahu? Bagaimana jika keluarganya di Indonesia mengetahui kebenaran ini? Ia mulai sulit tidur. Sering terbangun malam-malam dengan keringat dingin. Hatinya yang dulu penuh semangat, kini justru dipenuhi kecemasan dan perasaan bersalah yang tak berujung. Dan ketakutannya menjadi nyata. Suatu sore, saat Lestari sedang menyusun bunga di vas ruang tamu apartemen, pintu diketuk keras. Terdengar suara perempuan berbahasa Arab di balik pintu. Lestari tak paham kata-katanya, tapi nada bicaranya tinggi dan tak bersahabat. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, dan seorang perempuan berhijab elegan masuk sambil menatap tajam. Perempuan itu mengenali kalung berliontin emas di leher Lestari, hadiah yang diberikan Syekh minggu lalu. Ia tidak bicara banyak, hanya memandangi Lestari dengan sorot mata yang dalam. Beberapa menit kemudian, perempuan itu pergi, tapi keheningan yang tertinggal di apartemen membuat jantung Lestari berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Tak lama setelah kejadian itu,
Syekh datang, tapi kali ini bukan dengan senyum dan hadiah. Wajahnya tegang, suaranya singkat. Kamu harus pergi sementara waktu, ucapnya. Ini demi keselamatanmu dan ketenangan keluarga. Ia tidak marah, tapi sikapnya berbeda. Tak ada lagi kelembutan, hanya dingin dan jarak. Lestari tak diberi banyak waktu. Ia diminta berkemas malam itu juga, tak ada penjelasan panjang. Apartemen yang dulu terasa seperti tempat perlindungan, kini harus ia tinggalkan dengan cepat. Ia hanya membawa satu koper kecil, dan sebuah amplop berisi sejumlah uang yang katanya cukup untuk hidup beberapa bulan. Di dalam mobil yang mengantarnya, keluar dari apartemen, Lestari memandangi gedung-gedung tinggi kota Riyadh dengan mata nanar. Ia tak tahu kemana akan dibawa, tapi yang pasti, kehidupannya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, Lestari dibawa ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota Riyadh. Bukan lagi apartemen mewah, bukan juga rumah majikan seperti dulu. Rumah itu lebih mirip tempat penampungan, dengan beberapa kamar sempit yang dihuni oleh para perempuan dari berbagai negara. Mereka adalah para pekerja migran yang bernasib serupa dikeluarkan dari rumah majikan. Tidak lagi punya tempat tinggal, dan sedang menunggu bantuan atau jalan. Pulang, Lestari disambut oleh seorang wanita Filipina yang mengenalkan dirinya sebagai Maria. Tenang saja, kamu aman di sini, kata Maria sambil mengantar Lestari ke sebuah kamar kecil dengan satu ranjang bertingkat. Di dalam kamar itu, sudah ada dua perempuan lain yang sedang duduk diam, memeluk lutut masing-masing. Lestari mengangguk pelan, lalu meletakkan kopernya di pojok ruangan dan duduk tanpa berkata apa-apa. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Lestari mengisi waktu dengan membantu bersih-bersih rumah penampungan, memasak, atau sekadar duduk di depan jendela, memandangi langit yang sama setiap hari. Ia mencoba menghubungi agensi yang dulu memberangkatkannya, tapi tak pernah ada jawaban. Nomor yang dulu aktif kini hanya berbunyi tidak dapat dihubungi. Rasanya seperti terjebak di negeri asing tanpa arah. Marialah yang menyarankan agar Lestari mencoba menghubungi komunitas relawan. Banyak dari kita yang dibantu oleh mereka, tapi kadang harus menunggu lama, ujarnya pelan. Lestari mengangguk. Ia mulai menulis surat ke konsulat Indonesia, menyampaikan kondisi dan keinginannya untuk pulang, tapi surat-surat itu, entah sampai atau tidak, tak pernah mendapat balasan. Di tengah keterasingan itu, Lestari mulai menulis catatan harian. Ia tuangkan perasaannya, mulai dari hari pertama bekerja, rasa senang saat bisa membeli oleh-oleh untuk keluarganya, sampai kesedihannya saat harus tinggal diam-diam sebagai perempuan yang tak boleh disebut namanya. Ia tak menyebut nama Syekh atau siapapun. Ia hanya menuliskan semuanya dengan jujur, sebagai pengingat bahwa ia pernah melewati semuanya dengan napas yang nyaris habis. Tanpa disengaja, catatan itu berubah menjadi cerita bersambung yang ia unggah melalui media sosial dengan akun samaran. Ia memberi nama tokoh utamanya, Bunga, dari Tanah Suci. Dalam waktu singkat, unggahan itu mendapat banyak tanggapan. Ratusan komentar datang dari sesama TKW, sebagian besar mengaku merasakan hal yang sama, tapi tak pernah berani bercerita. Banyak pula yang sekadar mengirimkan doa dan semangat. Viralnya cerita itu membuat seorang relawan dari komunitas perempuan Indonesia di Timur Tengah tertarik menghubungi akun tersebut. Mereka bertanya, apakah Bunga membutuhkan bantuan hukum atau ingin dipulangkan? Lestari sempat ragu, tapi akhirnya mengaku bahwa ia adalah penulis cerita itu. Dengan penuh harapan, ia menyerahkan semua data pribadinya untuk proses pemulangan ke tanah air. Prosesnya tak mudah. Ada banyak dokumen yang harus dilengkapi, dan Lestari harus menjalani pemeriksaan untuk memastikan bahwa ia bukan bagian dari kasus ilegal, tapi semua ia jalani dengan sabar. Ia hanya ingin pulang. Ia ingin melihat wajah ibunya lagi. Meski mungkin sudah makin lemah, ia ingin memeluk adik-adiknya dan berkata bahwa semua ini akan segera selesai. Hingga pada suatu pagi, setelah hampir 2 bulan menunggu, telepon itu datang. Suara dari konsulat memberitahu bahwa dokumen Lestari sudah selesai, dan ia akan diberangkatkan dalam penerbangan pekan depan. Tangis Lestari pecah. Kali ini bukan tangis ketakutan tapi kelegan. Setelah semua luka dan sunyi yang ia lalui, akhirnya ia punya arah untuk pulang. Dalam malam yang sunyi, sebelum tidur, Lestari menuliskan satu kalimat besar di halaman terakhir catatannya. Aku pernah hilang di negeri orang, tapi aku tak akan hilang dari diriku sendiri. Hari yang ditunggu pun tiba. Lestari berdiri di Bandara Riyadh dengan koper kecil yang sudah ia bawa sejak keluar dari apartemen mewah itu. Tak banyak barang di dalamnya, hanya beberapa pakaian, catatan harian,
dan beberapa hadiah kecil untuk keluarganya di rumah. Tapi yang paling berat dibawanya bukanlah koper itu, melainkan kenangan dan beban hati yang belum selesai ia benahi saat pesawat lepas landas dan melayang di atas awan. Lestari menatap jendela dengan mata berkaca-kaca. Selama bertahun-tahun, ia membayangkan momen ini pulang ke tanah air, kepelukan ibu dan tawa adik-adiknya, tapi ia tak pernah menyangka pulangnya akan seperti ini. Ia bukan membawa cerita bahagia, melainkan cerita yang belum tentu bisa ia ceritakan. Dengan jujur pada siapapun, beberapa jam kemudian, ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Udara lembab dan suara riuh para penjemput langsung menyambutnya. Di antara keramaian itu, ia melihat dua sosok yang sangat ia rindukan, adik perempuannya, yang kini sudah remaja, dan seorang lelaki tua tetangga rumah, yang membantunya datang ke bandara. Ibu Lestari terlalu lemah untuk ikut, tapi menitipkan doa dan air mata dalam sepucuk surat yang dikirim melalui tangan adiknya. Tangis Lestari pecah saat memeluk adiknya. Semua kerinduan dan rasa bersalah mengalir deras. Mereka pulang ke rumah dengan mobil pinjaman milik tetangga. Sepanjang jalan, Lestari hanya terdiam. Ia memandangi sawah-sawah yang dulu biasa ia lewati waktu kecil, dan rumah-rumah sederhana yang membuat hatinya terasa lebih damai dibanding segala kemewahan di negeri orang. Sesampainya di rumah, ibunya menunggu di tempat tidur. Wajahnya sudah jauh lebih tirus, tapi senyumnya masih sama. Lestari duduk di lantai, menggenggam tangan ibunya, dan menangis dalam diam. Ia tak langsung bercerita apa yang terjadi, ia hanya berkata, "Maaf kalau pulangku tidak seperti yang ibu harapkan." Ibunya mengusap kepala Lestari dengan lembut, "Yang penting kamu pulang. Kamu masih hit. Itu sudah cukup untuk membuat ibu bersyukur," bisiknya. Hari-hari di kampung kembali membawa ketenangan, tapi Lestari menyadari banyak orang mulai memperbincangkannya. Tetangga bertanya-tanya bagaimana ia bisa pulang dengan membawa uang, perhiasan kecil, dan pakaian bagus, padahal ia tak bekerja lama. Ada bisik-bisik yang membuatnya gelisah. Ia tahu, tak semua orang akan paham apa yang ia lalui, tapi ia juga tahu, tak semua harus ia jelaskan. Lestari kemudian membuka warung kecil di depan rumah. Ia berjualan makanan ringan, minuman segar, dan kebutuhan sehari-hari. Warung itu bukan hanya tempat mencari penghasilan, tapi juga cara untuk mengisi waktu dan menata kembali harga dirinya. Yang sempat hancur, ia ingin hidup sederhana, jujur, dan tenang. Di sisi lain, masih ada satu bayangan yang belum pergi dari hidupnya, perasaan hampa yang muncul setiap malam. Meskipun ia sudah jauh dari Riyadh, meskipun tempat tinggalnya kini penuh dengan suara jangkrik dan tawa anak-anak, hatinya kadang masih tersesat pada masa lalu. Ia sering terbangun tengah malam, lalu diam di teras rumah sambil menatap langit, mencari jawaban yang tak pernah benar-benar ia temukan. Suatu hari, seorang pemuda kampung bernama Bagas mulai sering datang ke warungnya. Bagas adalah teman masa kecil Lestari. Kini bekerja sebagai guru honorer di sekolah desa. Sifatnya ramah dan ringan tangan. Ia membantu Lestari memperbaiki atap warung, memasang lampu baru, dan sesekali mengantar belanjaan. "Kamu nggak harus cerita apa-apa, Tar," ucap Bagas suatu sore. Ketika mereka duduk berdua di bangku depan warung, "Aku cuma mau bilang, kamu nggak sendirian. Aku tahu kamu pernah berjuang. Dan menurutku, itu hal yang mulia." Lestari Tekjiang. Kata-kata itu menembus pertahanan yang selama ini ia bangun. Ia tak menjawab apa-apa, hanya tersenyum kecil sambil menunduk, bukan karena malu, tapi karena baru pertama kalinya ada seseorang yang melihatnya, bukan dari masa lalunya, tapi dari kekuatan yang masih tersisa dalam dirinya hari ini. Suatu malam, Lestari duduk di ruang tengah bersama ibunya. Di televisi, sebuah berita internasional ditayangkan. Seorang pengusaha kaya dari Arab Saudi, wajahnya tidak asing, muncul sebagai tokoh utama dalam kasus hukum besar. Lestari membeku. Nama itu, suara itu, bahkan cara bicara wartawan dalam menyebut jabatan dan kekayaan orang, tersebut semua begitu akrab di telinganya. "Syekh Fad." Ia menyimak dengan saksama. Wartawan menjelaskan bahwa sang syekh terlibat kasus dugaan eksploitasi terhadap sejumlah pekerja asing di beberapa negara. Kasus itu sedang diselidiki, dan kabarnya melibatkan jaringan yang lebih luas. Lestari menarik napas panjang. Ia tak tahu harus senang atau takut. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak sendirian. Apa yang ia alami, ternyata juga dialami oleh perempuan-perempuan lain. Rasa sakit itu bukan miliknya sendiri. Ia berdiri perlahan, meninggalkan ruang tengah, dan duduk di beranda rumah. Udara malam
desa yang sejuk membelai wajahnya. Jauh berbeda dari dinginnya AC di apartemen Riyadh yang dulu ia tempati, tapi justru disinilah ia merasa lebih utuh sebagai manusia. Ia tidak perlu menyembunyikan siapa dirinya, tidak perlu berpura-pura bahagia di dalam kemewahan. Di sini, ia bisa bernapas dengan tenang. Meski masih ada luka yang sesekali perih bila disentuh, beberapa hari kemudian, Lestari menerima pesan dari salah satu komunitas perempuan migran yang pernah membantunya. Mereka ingin mengundangnya sebagai pembicara dalam sebuah acara kecil di kota untuk berbagi kisah dan memberikan semangat kepada calon pekerja migran. Awalnya, Lestari menolak. Ia merasa belum cukup kuat untuk bicara di depan umum. Tapi Maria teman satu kamar di penampungan dulu mengirim pesan pribadi. Cerita, kita bisa menyelamatkan orang lain. Akhirnya, Lestari datang. Ia duduk di hadapan puluhan perempuan muda yang akan berangkat ke luar negeri. Beberapa dari mereka terlihat seumuran dengannya saat pertama kali ia pergi dulu. Dengan suara pelan, namun tegas, ia mulai bercerita. Bukan untuk mengundang iba, tapi sebagai peringatan dan pelajaran, ia tidak menceritakan nama atau tempat secara rinci. Tapi cukup untuk membuka mata dan hati para pendengarnya. Aku tidak menyalahkan siapapun. Mungkin keputusan itu memang salah, tapi saat itu, aku hanya berpikir bagaimana caranya menyelamatkan orang-orang yang aku cintai. Aku yakin kalian pun akan melakukan hal yang sama bila berada di posisiku. Tapi sekarang aku tahu, menyelamatkan keluarga tak harus mengorbankan diri sendiri. Kita bisa berkata tidak. Kita berhak memilih jalan yang lebih benar. Walaupun berat, suasana ruangan menjadi hening. Beberapa peserta menunduk, ada pula yang menghapus air mata diam-diam. Lestari tersenyum, lalu mengakhiri ceritanya dengan kalimat yang ia tulis di halaman terakhir catatannya dulu. Aku pernah hilang di negeri orang, tapi aku tak akan hilang dari diriku sendiri. Sejak saat itu, Lestari mulai rutin diundang ke berbagai tempat. Ia tetap memakai nama samaran Bunga dari Tanah Suci. Bukan karena takut, tapi karena ingin menjaga privasi keluarganya. Di balik layar, ia mulai bekerja sama dengan relawan, mengirimkan informasi penting, dan bahkan membantu proses pendampingan hukum bagi beberapa korban yang baru pulang. Sementara itu, warung kecilnya tetap berjalan. Ibunya kini sudah sedikit membaik, bisa duduk dan berbicara meski belum sepenuhnya pulih. Adik-adiknya pun mulai tumbuh dewasa. Kehidupan sederhana mereka terasa jauh lebih hangat dibanding kemewahan semu yang dulu ia alami. Suatu sore, Bagas kembali datang membawa sekeranjang pisang. Hasil panen, ia meletakkannya di meja warung dan duduk tanpa banyak bicara. Lestari menuangkan teh hangat untuknya. Mereka hanya duduk berdua dalam diam yang nyaman. Kamu tahu, ucap Bagas pelan, aku nggak pernah berhenti kagum sama kamu. Bukan karena kamu pulang bawa uang atau cerita luar negeri, tapi karena kamu pulang dengan hati yang masih bisa mencintai dan memaafkan. Lestari tersenyum untuk pertama kalinya. Senyum itu tidak menyimpan luka. Ia menatap Bagas, dan dalam diam, hatinya berkata, mungkin inilah yang disebut pulang yang sebenarnya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel 21 Story. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.